apa yang ditanya jawab, ya kan? Ini saksi nggak kagak. Kenapa kalau jawab tidak tahu, ya saksi apaan itu kan di situ? Nggak ada kualitasnya, sama aja keterangan saksinya nilainya 0. Situ. Jadi saya yakin hakim akan tahu, makanya besok ketika kami hadirkan saksi dan saksi ahli, kami akan tanyakan ke saksi ahli. Kalau ada 20 keterangan saksi di situ, tetapi saksi tidak tahu apa-apa, apakah itu merupakan saksi sesuai dengan pasal 184? Ya toh? Jadi jangan dia bilang sudah ada, kami alat bukti, ini sudah ada keterangan saksi, kita udah periksa puluhan saksi, tapi saksi yang diperiksa puluhan nggak ada yang tahu, kan berarti sebenarnya keterangan saksinya masih 0. Itu yang kami mau cantumkan. Dan juga mereka tidak punya keterangan ahli. Hari ini terbongkar bahwa mereka menetapkan tersangka pada Panji Gumilang di bulan November. Dan dari kejaksaan seharusnya sudah memberikan P19. Nah, ketika P19 dikembalikan, mereka ada waktu 2 minggu. Nah, mereka yang menerima surat tersebut secara resmi pastinya penyidik yang dikasih oleh kejaksaan. Ya, kita sebagai tersangka tidak diberikan di situ, tapi karena kita memiliki hubungan baik dengan jaksa dan penyidik, kami tahu adanya surat tersebut. Nah, tapi mereka menyembunyikan alat bukti. Ya, alat bukti seperti itu seharusnya demi keterangan material dan formil harusnya dibuka di pengadilan, karena di pengadilan inilah di mana dibuat terang perkara tersebut baik formil maupun materialnya. Ya, jadi seharusnya kepolisian kalau memang dia benar, kenapa mesti takut mengeluarkan bukti P19? Ya, jadi tidak ada sama sekali bukti P19 atau bukti surat-surat dari kejaksaan yang seharusnya mereka kasih ke pengadilan untuk menjadi alat bagian dari alat bukti. Yang kami sampaikan ini surat-surat ya, surat menyatakan bahwa satu korban yang mengaku korban itu bukanlah korban, tapi polisi. Jadi kalau undang-undang yayasan kan harusnya ada penetapan pengadilan. Tadi pun dari pihak kepolisian tidak bisa memberikan bukti bahwa sudah ada penetapan pengadilan sebelum dilakukan laporan polisi. Nah, kalau penggelapan, yang namanya penggelapan itu harus ada korbannya, Pak. Jadi harus ada yang menitipkan. Kan kalau penggelapan itu di dalam kekuasaan, ada orang yang misalnya saya titip mobil ke luar negeri dan titip kabar, ya kan? Nah, saya ketika balik ke luar negeri saya harus minta dulu kabar. Ya kan, nggak bisa serta-merta saya titipin, saya belum minta, harus saya laporin polisi. Nah, inilah yang terjadi kesemenangan di dalam formilnya yang menurut kami sebuah kesalahan besar. Ya, polisi apa haknya? Tidak ada barang dia, tidak ada barang milik si polisi tersebut di yayasan pesantren kami, kan? Jadi otomatis apa yang mau diminta, apa yang digelapkan, bukan uang dia digelapkan, nggak ada barang-barang dia. Ya, yang menjadi milik dia sebagian atau seluruhnya nggak ada. Ya, kalau mereka permasalahkan ada bantuan dana, yang namanya sumbangan, Pak, ya di mana-mana yang namanya sumbangan. Kalau kita nyumbangin ke orang, uang itu sudah bukan nyumbang lagi, udah jadi milik yayasan. Ya dong, kalau namanya nyumbang, saya nyumbang misalnya ke gereja, saya nyumbang kan harus ikhlas. Ketika saya kasih, masa saya minta balik? Saya bilang, oh itu uang milik saya. Ya nggak bisa, ketika kamu nyumbang, itu sudah terjadi transfer kepemilikan. Itulah dimana menurut hemat kami, polisi ini nggak ngerti hukum, Pak. Dia nggak ngerti hukum. Dia tidak bisa membedakan antara sumbangan yang mana sudah terjadi transfer kepemilikan, ya, dengan menitipkan. Kalau penggelapan itu menitipkan, bukan saya kasih uang saya atau mobil saya kasih ke kamu sama luar negeri, kan bukan, saya titipkan. Nah, itulah makanya penggelapan di dalam kekuasaan seseorang masih menjadi milik orang lain. Tapi kalau sumbangan di mana-mana, nggak bisa terus kita nyumbang, kita ke pengadilan, kita gugat nyumbang, tapi tahu yang balik, nggak bisa. Mana ada yang begituan, ya. Jadi ini hal-hal penting yang dimana dari pihak kepolisian tidak bisa membuktikan bahwa hal tersebut adalah milik si pelapor, ya kan? Kalau memang dia bilang kita menggelapkan sebagian atau seluruhnya milik si pelapor, buktinya mana itu uang dia? Nggak ada, karena dia bukan penyebab dari
cukup banyak tadi. Ya, terutama kalau dari kepolisian kan BAP Pak, BAP saksi, BAP ahli. Ya, walaupun BAP-nya banyak, tetapi keterangan saksi dan keterangan ahli itu saya baca tadi tidak ada yang mengetahui kejadian perkara, Pak. Yang pertama. Jadi alhasil kayak misalnya saya dituduhkan bilang jawabannya tidak tahu. Kalau nggak tahu ya bukan saksi namanya. Ya keterangan, betul itu keterangan. Tapi keterangan bukan saksi sebagaimana itu pada pasal 184 KUHP. Ya, kalau pasal 184 jelas. Keterangan saksi adalah apa yang saksi katakan di depan persidangan. Saksi adalah mereka yang mengetahui langsung, mendengar dan melihat sebuah kejadian pidana tersebut. Jadi kalau dia nggak lihat, nggak dengar langsung, nggak tahu, itu bukan saksi, Pak. Ya, walaupun ada keterangan orang itu, dia bukan keterangan saksi. Sebagaimana alat. Jadi penetapan tersangka Panji Gumilang itu dilakukan tidak berdasarkan alat bukti yang sah, belum ada. Kita lanjutkan besok pemeriksaan saksi dari pihak kami. Juga ya saksi fakta dan saksi berapa orang? Saksi fakta kurang lebih ya, dan kurang lebih 4. Besok semua. Bukunya buku apa tadi? Buku tadi banyak banget. Oh ada itu audit keuangan KAP ya, kantor akuntan publik. Jadi kita membuktikan bahwa aset-aset yayasan itu tetap ada di yayasan. Jadi kadang-kadang pakai nama seseorang bukan berarti dia mau ngambil. Ya saya kalau orang yang tahu tentang bisnis apalagi usaha ya, ketika kita ke bank, ya saya nih punya law firm. Saya kalau ngajukan pakai nama law firm masih ditolak, nggak bisa. Tapi law firm saya butuh mau beli misalnya gedung atas nama law firm. Apa yang terjadi? Kita titipkan bawa tangan pakai notaris ya. Tapi yang mengajukan nanti saya pribadi. Karena kalau pengajuan pribadi itu lebih mudah daripada pengajuan yayasan. Nah inilah orang-orang mabes ya, dugaan saya ini kagak ngerti keuangan. Mereka tuh buta keuangan, mereka nggak tahu, mereka nggak pernah minjem duit. Karena kalau polisi minjem duit di bank pasti ditolak kebanyakan. Lu mau minjem kredit juga ditolak, dilihat polisi, di blacklist. Ya, jadi makanya apa yang dilakukan dia pakai nama si Syekh, mungkin Syekh ada perusahaan lain supaya bisa dapat kredit, tapi uang itu dipergunakan untuk dan keperluan yayasan. Ya, jadi itu bukanlah sebuah pencucian uang. Ya, tapi bagaimana kita memudahkan agar yayasan ini bisa maju, pesantren ini, Yayasan Pesantren Indonesia YPI. Ya, jadi ini yang mereka tidak mengerti. Ujuk-ujuk main laporin, harusnya dibawa dulu ke pengadilan sesuai dengan undang-undang yayasan. Ya kan, apakah perbuatan yang dilakukan ini termasuk perbuatan melawan hukum ataukah hanya kesalahan administrasi? Ya, kalau kesalahan administrasi ya nanti pengadilan yang menilai apakah itu berupa denda, apakah itu berupa penalti ya. Kalau memang dia bilang ada unsur pidananya, barulah polisi bisa bertindak. Tapi ini ujuk-ujuk tiba-tiba polisi menetapkan sebagai tersangka. Nggak bisa seperti itu, Pak. Ya, jadi nggak boleh ada aparat penegak hukum yang menegakkan hukum dengan cara-cara yang melawan hukum. Nah itu